لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا عباد الله أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم وأمددناكم
أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها فإذا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا صدق الله العظيم. الفاتحة. Sallallahu alaihi. Alhamdulillah, urang sadaya nambe pembacaan ayat suci Al-Quran. Mugia kasayan barokah ganjaran khusus kana maosna umumna ka urang sadaya sami hadir. Para wali sadayana kasepuhan ibu-ibu bapak-bapak para alim ulama para juama ugi tamu leman terutama jamaah Darul Iman. Alhamdulillah sumangga urang sami-sami menyimak ngadangukeun tausiah anu ayeuna langsung bade dibikeun ku Pangarsa Mukarrom Kiai Haji Muhammad Rijal di
sadayana butuh karena syafaatna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ka pamirsa al-mukarram sumangga di aturanan tinggi kalayan waktu sinareng tempat mangga nyanggakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat para alim ulama, para jamaah, dan para umaro yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang mudah-mudahan dengan kehadiran kita di tempat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita rahmat, memberikan kita maghfirah, memberikan kita kemuliaan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahil qadiril alim, an-nadiril alim, al-haqqul mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Faqad qala Sultanul Awliya Gausil A'zam Syekh Abdul Qadir Jailani fi kitabih Sirul Asrar, liya'rifuni faman lam ya'rifhu kaifa ya'budu fal ma'rifatu huwa tahsunu bi kasbi hijabi nafsi an mir'atil qalbi bi tasbiyatiha fayarfiha kanjan makhfiyan. Faqala aidan fi kitabih Fathur Rabbani, wa in saghiluka bahwa alaika masbul. Sadaqallah wa sadaqa qaulul ulama as-salafi wal mutaakhir. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah mengumpulkan kita di dalam tempat yang mulia. Tidak lupa sholawat dan salam kita limpah curahkan kepada baginda Habibana wa Nabiyana wa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat, para tabi'in, wa atba'ut tabi'in dan mutaakhirin yang mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah, saya minta maaf karena saya telat untuk datang ke sini. Qadarullah waktu tadi ada miskomunikasi tentang masalah jadwal ngajar saya di sini, sehingga saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, wabil khusus kepada para ulama yang ada di tempat ini, yang mudah-mudahan senantiasa Allah muliakan. Di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, insya Allah kita senantiasa membahasnya secara berulang-ulang, betul. Dan kalau kita bahas lagi perjalanan Isra wal Mi'raj, mungkin akan menambahkan kejenuhan, betul. Sehingga saya tidak akan membahas tentang bagaimana Isra-nya Rasulullah, bagaimana Mi'rajnya Rasulullah,
Tapi di sini saya akan membahas tentang persoalan buah ataupun hikmah dari Isra wal Mi'raj yang mudah-mudahan Allah memberikan kefasihatan lisan dan kelapangan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya seorang beriman. Orang yang beriman ketika dia sholat, ketika itu dia akan bermi'raj kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mi'rajnya seorang mukmin? Mi'rajnya seorang mukmin adalah di saat qalbunya, di saat ruhnya, di saat latifahnya, di saat ruhaninya dan siriahnya diperlihatkan kepada la ilaha, ataupun diperlihatkan kepada makna kalimat a'zamu zalilul, atau nama lainnya kasyaf. Apa itu kasyaf? Keterbukaan dinding hijab antara seorang hamba dengan Khalik. Kantos karawaskeun kantos. Kantos karawaskeun. Seorang beriman pasti akan mengalami kasyaf. Seorang beriman pasti akan mengalami mi'raj. Seorang yang beriman pasti akan mengalami penyaksian yang indah kepada sifat jalaliyah dan kepada sifat jamaliyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang beriman akan memaknai sholat itu adalah waktu di mana dia terhibur dengan menyaksikan keindahan sifat-sifatnya dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Darul Iman yang saya hormati, sehingga dari sini kita bisa memahami bahwasanya perjalanan yang sesungguhnya adalah ada di dalam sholat. Sholat merupakan waktu yang Allah ciptakan dan merupakan nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada umat Sayyidina Muhammad. Karena di dalam sholat kita bisa menyaksikan keindahannya. Karena di dalam sholat kita bisa berusul kepadanya. Karena di dalam sholat kita hanya akan memikirkan tentangnya. Karena di dalam sholat kita akan bermuraqabah, bermusyahadah, bermukasyafah kepada Allah. Tapi yang jadi bahan pertanyaan, Pak, Bu, yang jadi bahan pertanyaan, kenapa dalam satu hari kita sholat mungkin berapa waktu? 5 waktu tambah tahajud dengan hajat. Jadi berapa waktu? 7. Ditambah lagi kalau orang Darul Imannya agak rajin tambah duha, jadi berapa waktu? 8. Dari 8 waktu yang kita sisihkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, waktu yang mana yang menjadikan kita mukasyafah? Waktu yang mana yang menjadikan kita musyahadah? Waktu yang mana yang menjadikan kita diperlihatkan kepada Allah dan diperlihatkan kepada Sayyidina Muhammad? Kira-kira waktu yang mana? Bingung ya Pak? Karena kita mah sholatnya Allahu Akbar terus, Allahu Akbar, tapi bukan keakbarannya yang kita saksikan, tapi keakbaran dunia yang kita rasakan. Betul? Di sini kita udah bisa sholat subuh belum? Allah. Katanya sholat itu waktu mi'rajnya orang beriman. Betul? Ai mi'raj teh naon dihartieun anak cenah? Aku tak si murid dah si nasab di Banten, banyak nanya berada kasar. Beda bahasa apa yang punya orang dulu. Ari mi'raj teh naon terapi hartieun anak? Bertemu papanggih, patepung, sareng saha? Sareng Allah jeung Rasulullah jeung para anbiya nu sanes. Sehingga di dalam sholat pada waktu tahiyat kita berkata assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Itu ada kalimat dalam makna muhatab istikhdhariyah yang artinya di sana kita menyaksikan betapa mulianya para anbiya dan betapa mulianya para rasul yang dia menjadikan hidupnya taat dan tunduk patuh kepada Allah. Pertanyaannya, kalau kita menyaksikannya atau belum?
Cik ari pas nyebut kalimat assalamu alaika, naon mau diingat? Naon mau dirasa? Hah? Ayat jelema terpas mengucapkan assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah. Dia bukan ingat para nabi yang dimuliakan oleh Allah karena ketaatannya, yang dimuliakan oleh Allah karena ketakwaannya, yang dimuliakan oleh Allah karena mahabbahnya yang kuat. Dia bukan ingat itu pada waktu dia mengucapkan kata-kata itu. Dia malah mengingat masalah urusan-urusan duniawi. Orang yang seperti ini takkan pernah Allah terima sholatnya. Na'udzubillah min. Nah, lalu bagaimana cara untuk mencapai kehusuan sholat? Tadi di mukadimah saya katakan, liya'rifuni faman lam ya'rifhu kaifa ya'bud. Ingat, bila mana hati belum mendapatkan kemakrifatan yang kuat, bila mana hati belum mendapatkan kemakrifatan yang kuat kepada Allah dan kepada Sayyidina Muhammad, mau bagaimana kita bisa beribadah dengan khusyuk? Sehingga Masya Allah, ini jamaah Darul Iman luar biasa. Sebelum seorang murid mencapai kemakrifatan yang tinggi, seorang pimpinan mentawajuhi terlebih dahulu seorang. Apa makna tawajuh yang dilaksanakan di Darul Iman? Makna tawajuh yang dilaksanakan di Darul Iman adalah untuk mensucikan kolbu seorang murid supaya dia punya kelayakan untuk diusulkan kepada Allah dan diusulkan kepada Rasulullah. Karantos di dia tawajuh kan tangan. Nah, bagaimana caranya setelah tawajuh? Bagaimana caranya untuk mencapai kemakrifatan dengan tawajuh? Cara untuk mencapai kemakrifatan dengan tawajuh adalah dengan zikrullah. Betul? Sehingga Syekh Abdul Qadir Jilani berkata dalam lanjutan kalimat nasihatnya di kitab Sirul Asrar, "Fal ma'rifatu huwa tahsulu bi kasbi hijabin nafsi an mir'atil qalbi bi tasfiyatiha." Antos diawas kita lihat. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Ingat, kemakrifatan seorang hamba akan Allah tingkatkan, akan Allah berikan, akan Allah wariskan dengan cara apa? Tasbihatiha. Dengan cara itu hamba mensucikan hatinya. Cara mensucikan hati dalam pandangan Syekh Abdul Qadir Jailani adalah dengan memperbanyak zikir. Kira-kira jelas? Kenapa guru kita memberikan kita Ismul Azam? Kenapa guru kita memberikan kita Sayyidul Istighfar? Sampai kepada amalan-amalan yang lainnya. Alasannya adalah agar kita diberikan kemampuan untuk sampai kepada Allah Subhanahu. Zikir kita itu kendaraan, seperti mobil yang akan kita gunakan untuk melalui suatu perjalanan yang jauh. Zikir Ismul Azam kita itu adalah wasilah. Ismul Azam itu adalah wasilah untuk menjadikan kita mampu isra kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira atos isrona, atos dikirna, osok dibacakan Ismul Azamna, naon buahna. Yusuf ayat jamaah Ustaz alhamdulillah abisa atos ngambakeun Ismul Azam dunia jadi lancar, rezeki beki loba, lain keur nu kitu Ismul Azam lain leutik bangke nu itu mah keluargaan. Ad-dunya jibah, dunia itu adalah bangkai, kata Syekh Ibnu At-Tabilah Asy-Syikandari. Siapa orang yang menggunakan amalan-amalan zikir yang diberikan oleh pimpinannya untuk mencapai dunia, maka dia bukanlah manusia, melainkan dia adalah seekor anjing dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Ibnu At-Tabilah, karena amalan Ismul Azam itu adalah amalan para
ulama. Untuk apa para anbiya, para wali dan para nabi itu memegang Ismul Azam? Untuk mencapai tingkat qurbah dengan Allah. Bukan untuk mencapai keduniawian, bukan untuk mencapai kekeramatan, bukan untuk mencapai tahta ataupun kehormatan. Sehingga jamaah gelok disebut namun diri itu mah. Mun aya jelema datang ka urang hayang ditawajuh tapi niatna dunya tong ditawajuhan, leuleupkeun begitu mah. Lain kalinya tujuan Ismul Azam. Ismul Azam itu adalah kendaraan untuk bersuluk. Ismul Azam itu adalah kendaraan untuk bersuluk, untuk mencapai kemakrifatan yang tinggi. Tadi bitasbiyatiha. Pak, saya ada kejadian di jamaah di Tasik. Ada seseorang ba'da dia tawajuh. Ba'da tawajuh, setelah dia tawajuh, dia bercerita tentang sebuah anugerah yang Allah berikan ketika dia telah bertawajuh. Kira-kira apa coba anugerahnya? Anugerahnya adalah setiap kali dia tertidur dia bermimpi bertemu Rasulullah. Anugerah naon cenah? Setiap kali dia tidur dia bermimpi bertemu dengan urang ngarasa ngarawaskeun acan anugerah eta. Nah, saya tanya kepada itu murid, ente bisa mencapai ini gimana caranya? Dia menjawab, caranya adalah satu. Apa caranya? Setiap kali saya berzikir, saya ingatkan zikir saya sebagai sebuah zikir yang akan menjadikan saya dekat dengan Allah. Saya tak ingin dunia, saya tak ingin harta, saya tak ingin tahta, saya tak ingin wanita. Lalu apa yang diinginkan olehmu? Yang diinginkan oleh saya adalah saya didekatkan kepada Allah dan kepada Rasulullah melalui zikir Ismul Azam Allah. Mending buah zikir menangkan dunia miliaran rupiah atau dicatatkan ke Allah jeung ka Kanjeng Nabi. Kira-kira pilih mana? Aing mah yang dua nanas. Teu naon. Karena pasti orang yang dekat dengan Allah, orang yang dekat dengan Rasulullah adalah orang yang akan dikejar oleh dunia, adalah orang yang akan dijadikan sebagai orang yang dikayakan. Tidak hanya kaya ilmu, dia pun akan dikayakan secara harta. Tapi itu bukan tujuan. Kira-kira jelas? Dalam rojabat ini kita harus memperbaharui keimanan kita dan tujuan ibadah kita. Kalau kemarin kita berzikir karena menginginkan karomah, karena menginginkan khawariqul adah, karena menginginkan keduniawian ataupun harta, karena menginginkan penghormatan dari manusia, pada malam ini kita harus berzikir hanya untuk mendekatkan diri kepada la ilaha. Ya Allah, saya baca ini doa yang telah dibacakan oleh para nabi, yang telah dibacakan oleh para wali sebagai sebuah sebab untuk mencapaikan diri saya pada tujuan, dan tujuan saya adalah makrifat kepada. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab berkata, menafsirkan beliau pada kalimat ayat wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Illa liya'budun ditafsirkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya, yakni illa liya'rifun. Allah tidak menciptakan manusia kecuali tujuannya adalah agar manusia dan jin itu mendapatkan kemakrifatan yang tinggi kepada Allah. Jadi tujuan Allah menciptakan kita itu adalah ibadah. Buah ibadah itu adalah makrifat. Sedalam apa kemakrifatan kita kepada Allah, itu yang mengukur hasil ibadah kita kepada Allah. Soalnya menaruh Ustaz, alhamdulillah tos duha menjadi rezeki kita lancar. Non hubungan nasihatnya duha jeung rezeki. Buah duha terbuka ke kemakrifatan. Ingat, buah-buah itu terbukanya kemakrifatan.
Buah tahajud itu pun terbukanya kemakrifatan. Buah Ismul A'zam itu pun terbukanya kemakrifatan. Buah tawajuh, buah dari ragam macam ibadah adalah kita dimakrifatkan kepada Allah. Itu dalam pandangan Syekh Abdul Qadir. Tapi cara supaya nyarios, aduh jauh teh makrifat mah keur wali. Nah, baheula ke wali tiga urang-urang tikang jendos akan tobat. Benar. Saya pas pesantren ingatnya nih ketika saya pesantren, saya berangkat kepada satu pesantren, akang nanya, "Ujang naon cenah tujuan pesantren teh?" Aing jadi ajengan, "Bung, saya itu jadi ajengan jeung ulama mah kapok aing mah jadi wali." Dah benar. Atas. Karena wali itu hanya ada dua. Kalau tidak walinya Allah, berarti walinya setan. Kira-kira orang yang pilih mana? Wali Allah, wali setan? Insya Allah jemaah Darul Iman bakal jadi wali kabeh. Amin ya rabbal. Pasti. Nah, sebenarnya pakai ngomong itu tingali amalanana. Amalanana sok dipikir sok kemutan dalam urang. Tingali amalanana. Amalan Darul Iman adalah amalan yang akan menjadikan seorang hamba mencapai tingkat ma'rifah yang tinggi. Demi Allah. Umur abi bapak ayah nanti alhamdulillah namanya 22 tahun. Umur saya ini sekarang baru 22 tahun. Dengan wasilah keberkahan ini doa, saya diberikan anugerah berupa keilmuan dalam masalah kitab-kitab tasawuf. Di umur ke-22 saya mendapatkan sebuah nilai penghargaan yang puluhan kali saya dapatkan dari berbagai macam aspek dengan wasilah ini. Tapi apakah itu layak dijadikan kebanggaan? Tidak. Yang layak dijadikan kebanggaan adalah di saat hati kita didekatkan kepada Allah dan Rasulnya. Yang kira betul tidak? Lalu apa anugerah ma'rifah? Apa yang akan didapatkan oleh seorang hamba ketika dima'rifatkan kepada Allah? Yang akan Allah berikan kepada seorang hamba di saat hamba itu mencapai kema'rifatan adalah dia takkan pernah kekurangan harta. Nah, sana mual pernah kekurangan harta. Sehingga aneh mun aya jamaah Darul Iman resep keneh kana Bang Emong. Aduh. Astagfirullah. Resep keneh ka Bang PR itu ngarti kuwi mah teu ngarti. Orang Darul Iman itu pasti ma'rifah. Ipunten. Da jeung kula warga pangeun aja. Sami-sami jamaah maka abi bakal ngebahas ka dieu. Hiji bakal diberi anugerah moal kakurangan harta. Tegasna naon cukup. Nu kadua, dia akan dianugerahi istri yang saleh. Nah, di sana bojono. Yang ketiga, anak-anaknya akan dimuliakan sebagaimana Allah memuliakan kedua orang tuanya. Artinya anak-anaknya dijauhkan dari maksiat. Artinya anak-anaknya akan didekatkan kepadanya. Artinya anak-anaknya akan disucikan olehnya. Sebagaimana ketika Allah berfirman kepada Sayyidina Zakaria di Quran surah Maryam, Allah berfirman, "Wa nubatsiruka bi ghulamin ismuhu Yahya." Wahai Zakaria, kami bahagiakan engkau dengan lahirnya seorang anak yang namanya Yahya. Kenapa Allah bahagiakan Nabi Zakaria dengan seorang anak yang namanya Yahya? Yang itu anak hudil kitab, yang itu anak diberikan kitab, yang itu anak diberikan ilmu, yang itu anak disucikan, yang itu anak dimuliakan. Kenapa? Alasannya adalah karena Nabi Zakaria senantiasa diam dalam hak dan berusaha memerangi yang batil. Di saat seorang hamba istiqomah di dalam yang hak dan tidak bergabung dengan yang batil, dan dia istiqomah di dalam yang hak dan terus teguh dalam pendiriannya, serta menanamkan rasa cinta dan kerinduan kepada Allah dan Rasulnya di atas segala sesuatu,
Di saat itu Allah berjanji akan memberikan keturunan yang terbaik kepada kita. Amin ya Rabbal alamin. Kira-kira indah ke anugerah marifat. Buah marifat indah ke. Lo kaopat Allah akan karuniakan mereka yang telah mencapai kemarifatan, kebahagiaan dan kemuliaan di dunia dan akhirat. Allah. Artinya apa? Tak mungkin dia menjalani hidupnya dengan tangisan. Sekalipun orang makrifat itu diuji dengan penyakit kolbunya akan ridho, sehingga tetap dia bahagia. Sekalipun dia diberikan kemiskinan, tetap Allah cukupi dan kolbunya ridho, sehingga dia bahagia. Di dunia orang-orang ini akan dimuliakan. Di akhirat orang-orang ini akan didudukkan di samping Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang paling tertinggi. Ya teh mau nyempang ismul agam na benar berarti bakal tepi kita kan eta. Tapi mau nyempang ismul agam na tujuan lil fadilah, lid dunya. Itu kan? Atau lil muru'ah. Udah kacau. Lalu bagaimana cara kita agar bisa mencapai itu? Caranya mudah. Ayo mau ingat caranya? Ayo mau ingat? Ku pimpinan urang di dia sok diwartosan. Salat tahajud sabaraha rakaat? 2. Hajat sabaraha rakaat? 2. Minimal eta teh minimal. Aya peningkatan utamahan kamari 2 ini jadi 4 tahajud. Minimal. Terus mengkadiluna naon cenah amalanana? Nu dasar ismul sabaraha kali? 60 kali. Naon cenah make bat kudu genep tong lobananya amalkeun we karang nyaho jadi jawabna langsung ku Allah. Saat kita mengamalkannya dengan keikhlasan, saat kita mengamalkannya dengan tujuan liqa ar-Rabbi, saat kita mengamalkannya dengan tujuan untuk mencapai kema'rifahan ataupun kedekatan yang tinggi dengannya, serta kita niatkan zikir kita untuk tobat, maka Allah akan membukakan hijab-hijab yang ada pada diri kita sehingga payarofiha diperlihatkanlah itu hamba kancan makhfiyan pada Allah yang paling tersembunyi. Kalau itu hamba sudah diperlihatkan kepada Allah, maka itu hamba akan dianugerahi sifat la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Itu hamba takkan takut lapar, takkan takut miskin, takkan takut ancaman, takkan takut kecaman, takkan takut teroran, takkan takut intimidasi, takkan takut apapun yang dia takuti hanya Allah. Atas ayeuna hate urang kira-kira loba teu kasihan. Keur wiridan, aya garese ada mulikat sakit. Ya jadi beneran. Sekaya gitu. Kira diganggu saeutik ku mamandi musibatna leutik. Ieu semua pupuringkakan maluarkeun senjata segala rupa. La ilaha illallah. Rasulullah pernah bersabda, kalau seandainya Sayyidina Umar bin Khattab itu berjalan pada satu lembah dan di lembah itu ada setan, ada iblis, maka itu setan itu iblis akan berlari mencari tempat lain karena dia takut dibetati, karena dia takut ditebas pada lehernya oleh Umar. Sahabat lain bertanya, ya Rasulullah, kenapa Umar memiliki sifat yang menakutkan dan ditakuti oleh bangsa setan dari kalangan manusia dan jin? Alasan daripada Rasulullah adalah karena dalam hati Umar tak ada yang ditakuti kecuali Allah. Saat seorang hamba sangat takut kepada Allah, saat itu Allah akan tundukkan segala makhluk-makhluknya kepada itu hamba. Kira-kira jelas? Urang loba kakeueun, beres. Loba kasihnya. Lebih kasihieun karena masa depan aing isuk pamajikan cenah bisa dahar atau henteu. Aing boga hajat tidak dibelikeun duit tapi da eueuh duit nang nyeun kabah urang mun teu nyeun bisi teu kabeli. Loba kasihieun geus cancaya ka Allah. Astagfirullah. Sing ingat ieu teh darul iman teh lain ngan saukur perjalanan hikmah tapi perjalanan thariqah. Ieu darul iman teh perjalanan thariqah. Ieu darul iman teh
ngaberangkatkeun seorang hamba ti mulki ka malakut di malakut ka jabarut di jabarut nepi ka lahut. Ieu Darul Iman perjalanan ruhani anu ngaisrokeun jeung ngami'rajkeun ruh murid-muridna keur nepi ka Allah. Sajauh mana urang isrokna jeung mi'rajna? Ieu kudu dijantankeun bahan emotan pikeun. Suksesna jamaah Darul Iman teh lain kuloba jamaah, lain kuloba pangaboga, lain kuloba na tahta, lain kuloba na kahormatan. Suksesna urang hirup di dunia jeung suksesna urang berjuang dina ieu perjalanan Darul Iman adalah di saat nu jadi pimpinan jeung nu jadi murid-murid di pimpinan urang sakabehna bisa usul ka Allah. Maka ieu kudu dijantankeun bahan emotan sabaraha hiji nu geus usul, sabaraha hiji nu masih keneh kahija, sabaraha hiji nu geus nepi, sabaraha hiji nu masih cicing di tempat. Cik aya diri urang cicing geus nepi di lahut atau di mulki, kudu dipaham. Kudu dipaham. Nah itu. Sehingga innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Ingat, orang-orang beriman itu akan didampingi oleh para malaikat, akan dihodami oleh para malaikat, akan didampingi oleh para malaikat. Lain didampingi ku hodam juri. Aya nu ngawirid Fatihah mulu wasina ngagerem jigana malaikat soranna ngagerem we. Jika kucing. Sing ingat orang-orang beriman itu akan didampingi dan dilindungi bukan dengan bangsa jin, tapi dengan bangsa malaikat. Allah akan kirimkan kepada itu mukmin ribuan para malaikat, bahkan jutaan malaikat untuk mendampinginya, menjaganya di saat dia menyampaikan kebenaran, di saat dia menyampaikan yang hak. Allah akan mendampinginya beserta dengan para malaikatnya yang Allah perintahkan, yang itu Allah dengan para malaikatnya berkata la takhaf wala tahzan. Maka jadi jamaah Darul Iman mah ulah aya kakeueun. Alhamdulillah bosan kami mah cenah geus aya kakeueun kajuri ka malu ngan keueun we ka pamajikan. Allah. Ulah la ilaha sing ingat a'zamu zalilun ya Allahul a'zamu zalilun. Kalau ada yang besar, ada yang lebih besar. Kalau ada yang indah, ada yang lebih indah. Kalau ada yang kuasa, ada yang lebih kuasa. Siapa dia? Allah. Maka jangan pernah kita ingat pada selain Allah. Jangan pernah kita berlari pada selain Allah. Setiap kali kita ada masalah, kembalilah kepada Allah, mendekatlah kepada Allah, diamlah dalam keridhaan Allah, jauhi segala yang Allah larang, laksanakan apa yang Allah perintahkan, cintai Allah, cintai Rasul. Niscaya Allah dan Rasulnya mencintaimu dan memuliakanmu. Tapi ingat, wa in sagharaka dzikruhu fa huwa 'alaika masbuk. Dalam kitab Fathur Rabbani, Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, siapa orang yang sholat ataupun zikir, sedang dalam zikirnya ataupun sholatnya dia tidak mengingat Allah, bahwa alika mas'um, Allah bukan malah mendatangkan keberkahan, Allah malah akan mendatangkan bencana. Siapa orang yang suka tahajud, suka duha, suka zikir, suka berhikmah, suka bertoriko, tapi buah dari hikmah, buah dari tahajud, buah dari duha, ternyata bukan melahirkan ketenangan, malah melahirkan kegelisahan. Bahkan ketika ayat kasus geus diaos ayat pencabutan tapi jurig teu cabut-cabut. Dabuhan ingat karena ayatna poho kamu boga ayat. Selain gitu. Artinya apa? Berzikirlah dengan sifat kehusuan dan jangan pernah berzikir dengan sifat ketergesa-gesaan. Soalnya zikir tadi bismillahirrahmanirrahim, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, rusuh. Ayo gitu kan? Atau orang ketepan saking kurusuh, Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim,
ada sih tadi harus disarun. Biasa. Tak orang-orang yang seperti ini takkan pernah merasakan keberkahan taat. Saya ulang, takkan pernah merasakan keberkahan taat. Takkan pernah merasakan keberkahan takwa. Bukan dijadikan semakin mulia, bukan dijadikan semakin lebih berharga, bukan dijadikan semakin lebih dicintai. Dia akan semakin lebih terhina karena hatinya tidak sesuai dengan apa yang diucapkannya. Lisannya menyebut nama Allah, tapi hatinya ada dunia. Lisannya menyebut nama Allah, tapi pikirannya untuk dunia. Tak tersisa ruang hatinya untuk Allah karena dia sibuk dengan dunia. Orang-orang yang seperti ini akan Allah hancurkan dan Allah berikan bencana di setiap waktu kepadanya. Apa bencana yang paling parah, Pak? Bencana yang paling parah itu bukan datangnya penyakit kepada diri kita secara zahir. Bencana yang paling parah itu adalah lahirnya hati atau pemikiran yang tidak punya tujuan untuk mendekatkan diri kepada. Jadi jelema anu wirid mah kosong dan bingung tujuan. Eta bencana nu parah mah. Segitu tah. Nah, balik kepada satu ayat, subhanallazi asra bi abdi. Kenapa Rasulullah diisrakan sampai dimi'rajkan oleh Allah kepada Allah? Dan kenapa ini ayat diawali dengan kalimat subhana? Subhana itu dalam makna tanjihullah min kulli nafsin wa bara'allah min kulli su'in. Itu makna tasbih. Setidaknya ada dua makna di dalam kalimat tasbih. Tanji wa bara'ah. Apa artinya? Artinya Allah mensucikan dirinya dari keburukan dan Allah berlepas diri dari kekurangan. Artinya apa? Di saat seorang hamba mensucikan dirinya dari dosa, maka di saat itu Allah akan isrokan dia sebagaimana Allah isrokan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan seterusnya. Harus. Maka naon kudu dilakonan ku urang ayeuna fokus ngabersihkeun diri tina dosa, natepkeun diri dina takwa. Jeung niatkeun lillahi ta'ala. Bener-bener ikhlas. Nu asalna lisan sok ngabohong, ayeuna ngomong jujur. Nu asalna ieu pandangan sok dibawa ka nu haram, nyentuh nu haram. Ayeuna jaga pandangan. Anu biasana ieu pandangan asal cabang-cabang. Napikeun kajeng awewe nu lain muhrim lagi urang sok sasalaman. Ayeuna mah mending kana sok sasalaman kajeng disebut sok suci jeung sombong daripada ke omongan jeung Allah jeung malaikat. Nu asalna hatena pinuh ku dunia, ayeuna pinuh ku dzikir. Nah, di saat seorang hamba memenuhi qalbunya, memenuhi pikirannya, memenuhi ucapannya, memenuhi pendengarannya, memenuhi tujuan hidupnya dan langkah-langkahnya dengan ibadah dan menjauhkan diri dari yang haram, di saat itu Allah akan jadikan itu hamba diisrokan dan dimi'rajkan dan dia akan dimuliakan. Ini janji Allah akan dimuliakan. Allah Ta'ala fi kitabihil karim lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah. Bagi mereka orang-orang yang senantiasa beramal dan beriman tanpa kemusyrikan akan dianugerahi itu orang-orang beriman yang beramal tanpa kemusyrikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jika ayeuna urang kalkulasi dina 24 jam urang loba sempurna loba kumpurna. Loba bungahna loba rudetna. Berarti can iman. Geus kitu. Anu aku mau apa? Saur Allah jaminu iman anu dina hatena tos teu aya kamusikan. Tuluy ngalobakeun amal soleh bakal dibacakeun. Kan gitu. Nah, ieu janji Allah teh geuning teu karasa ku urang mah. Pirang urang wani ngamakna omun kieu mah Allah teh ngabohong ieu. Cek Allah mah iman teh bakal ngareuna hirup. Karasaan aing ge iman kieu wae hirup teh itu. Kan gitu. Lain kalam Allah nu salah, tapi diri urang nu can bisa nyaruakeun patekadan jeung ucapan jeung leumpang dina jalan. Nah gitu. Terus balik pada pokok pembahasan.
Jadi awaludini wajibun, awaludini ma'rifatillahi bistiqon. Awalu wajibin alal insani ma'rifatillahi bistiqon. Pangheulana nu diwajibkeun ku Allah ka jalma nyaeta bentuk kamarifatan eta jalma ka Allah. Cara keur nepikeun diri kana kamarifatan nyaeta ku cara ngagedekeun mujahadah, ngagedekeun zikir, ngagedekeun saum, ngagedekeun taqarrub kulillahi ta'ala. Sehingga teu aneh beres tawajuh kurang ketilu kali biasana langsung disuruh saum. Aya nu kitu, aya nu diantep ulah tuluy cenah miripkeun ismulatum. Nah hiji waktu diberes saum, di piwaran saum ku janten guru ataupun pimpinan di tempat. Namun atuh menjadi guru niatna merek-mereka itu niatna supaya menjadi murid sadayana warusul alam. Jadi ahli surga sadayana sareng dicukupkeun sagala rupana ku Allah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan zikir urang sararea janten wasilakeun ngadugikeun hiburan kali ini. Atos jam 11 kumaha? Atosan? Hah? Sekarang gue ya punya. Nah lanjut. Di dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari berkata, "Ma kunta bika wa anta fi mahalil qurbi wa ma kunta bika wa anta fi mahalil budi." Sing saha jalma anu ngarasa caket jeung Allah karena amal solehna saestuna eta jalma jauh sajauh-jauhna sareng Allah. Tapi sing saha jalma anu ngarasa caket sareng Allah karena ngarasa hina, karena ngarasa teu daya jeung teu upaya, maka eta jalma saestuna caket jeung Allah. Ingat, zikir kita dan ibadah kita jangan sampai dijadikan kebanggaan, karena belum tentu orang yang berzikir dekat dengannya dan belum tentu orang yang berdosa jauh dengannya. Orang yang dekat dengan Allah itu bukan orang yang banyak ibadah, tapi orang yang sadar pada kapasitas dirinya yang lemah dan dia sadar pada Allah yang maha besar lagi maha kuasa. Dia akui kelemahannya dan dia akui kebesarannya. Saat hati kita seperti itu, kita akan diperlihatkan kepadanya yang maha kuasa. Nah jadi liya'rifuni faman lam ya'rifu kaifa ya'budu fal ma'rifatu huwa tasawwuf. Ingat, kemarifatan itu akan kita dapatkan. Fal ma'rifatu huwa tasawwuf bikasri hijabi nafsi. Saat hawa nafsu kita ditiadakan, artinya ditundukkan. Saat hawa nafsu ini ditundukkan dengan iman, maka saat itu kita akan dibukakan kepada Allah Subhanahu. Sedang cara untuk memerangi hawa nafsu itu dua. Pertama, perbanyak saum. Yang kedua, perbanyak zikir. Lebih bagus dengan ketiga cara, yakni perbanyak kajian. Ngaji, zikir, saum. Ini tiga cara untuk mencapai kemarifatan yang tinggi. Insya Allah. Maka kesimpulan dari ini kajian, saya terbiasa alami apapun tidak bisa. Maka kesimpulan dari ini kajian, jadikanlah Ismul A'zam yang kita bacakan di setiap malam sebagai sebuah kendaraan untuk mencapai kemarifatan yang tinggi di sisi. Niatkan bahwa zikir kita adalah untuk tobat, zikir kita adalah untuk ibadah, zikir kita adalah untuk suluk ataupun melaksanakan perjalanan ruh dari mulki ke malakut, ke jabarut sampai ke lahut. Niatkan seperti itu dan biarkan Allah yang memberikan bimbingan dengan ruhani para anbiya. Saya dulu ke Darul Iman itu karena mendapatkan bimbingan secara ruhani. Karena saya masih ada ikatan nasab secara dohiriyah kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Ketika itu saya bermimpi bertemu dengan abah saya, yakni Syekh Nawawi Al-Bantani, memberikan ijazah dalam mimpi, yakni doa Ismul A'zam. Apa kata beliau? Duhai anakku, ambil ini doa.
Kalau mau amalkan ini dengan ikhlas, dengan niat untuk taqarrub kepada Allah, dengan niat untuk suluk kepada Allah, maka niscaya ruh orang-orang soleh yang dari sanad ilmu ini akan datang kepadamu. Di antaranya Sayyidi Syekh Ibni Ahmad Bafaqi, Sayyidi Syekh Haji Zakaria, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya sampai kepada Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jalani, Sayyidi Syekh Ahmad Badawi Arifai. Kalau bacaanmu dengan niat yang sama dengan mereka, niscaya mereka akan didatangkan oleh Allah kepadamu untuk membimbing ruhmu sampai kepadamu. Ketika itu saya amalkan itu zikir. Setiap malam saya berzikir, setiap siang saya berzikir. Qadarullah, ruhani saya diberjalankan oleh Allah kepada Allah melalui ruh mursyid-mursyid kita yang telah tiada secara zahir, padahal bal ahya'u walakin la tashkurun, tapi hidup sebenarnya di sisi Allah. Apa buah dari perjalanan itu? Di antaranya melahirkan ilmu, di antaranya melahirkan kemuliaan, di antaranya melahirkan kecukupan, sebagaimana yang telah Allah janjikan. Artinya apa, Pak? Anugerah terbesar dan nikmat terbesar dari Allah kepada kita adalah di saat kita memegang ini doa untuk bertaqarrub kepada Allah. Mudah-mudahan yang ini pegang doa semoga disambungkan kepada para muslim dan disambungkan dan disampaikan kepada Allah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mari kita benahi niat dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kita bimbingan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, melalui sadayana nabi ulah peratus kupingkeun tausiah anu mudah-mudahan naon anu kuping nembe ngajentenkeun hiji catatan